Beberapa tahun yang lalu, ada orang yang memberi pidato di salah satu instansi pemerintah di Israel, tepatnya di kota Al-Quds. Pidatonya berapi-api, teman-teman. Sampai dia mengatakan bahwa jabatan yang dia pegang di Israel bukan jabatan biasa. Ini jabatan ilahi, jabatan yang diberikan langsung oleh Tuhan. Dan dia menyampaikan bahwa agamanya menuntut dia untuk mendukung dan mensupport Israel. Dan bahwa kedaulatan negara Israel itu adalah harga mati. Bukan hanya itu, teman-teman. Dia sempat mengatakan juga bahwa tanpa adanya Yahudi dan Israel, maka kepercayaannya itu sia-sia. Karena orang Yahudi yang memberi makna kepada kepercayaannya dan makna kepada agamanya. Mungkin antum tidak kaget. Ya Syekh, kan wajar sih. Dia itu orang Yahudi, orang Israel, memberi pidato di dalam Israel. Wajar dia mengatakan seperti ini. Tetapi teman-teman, masalahnya tidak sesederhana itu. Karena kejutannya, orang yang memberi pidato tersebut bukan orang Israel dan bukan orang Yahudi, teman-teman. Dia orang Amerika Serikat yang beragama Kristen Protestan. Dia itu, teman-teman, adalah Mike Hagby, yaitu Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, dan dia itu beragama Protestan, dan sebelum dia terjun ke dunia politik, dia merupakan pendeta selama 12 tahun. Di sini baru kita perlu cerna kalimat-kalimatnya lebih dalam. Kata dia, tanpa Israel, kepercayaannya itu sia-sia. Emang apa hubungan antara Nasrani dan Yahudi? Kok bisa dia mengatakan bahwa dukungan yang dia berikan kepada Israel merupakan salah satu kewajiban dalam agamanya? Selama ini banyak yang mengira bahwa Amerika Serikat mendukung Israel semata-mata karena alasan politik. Dan ini kurang tepat, teman-teman. Pasti ada sebagian alasan politik. Tetapi ada juga alasan akidahnya, agamanya, kepercayaannya. Sebelumnya, pernah ada penelitian di Amerika, teman-teman, oleh Pew Research Center yang menunjukkan bahwa 82% dari orang Amerika yang white, yang putih, yang beragama Kristen Protestan berpendapat bahwa Israel punya hak di atas tanah Palestina. Bahkan beberapa presiden Amerika Serikat sebelumnya seperti George W. Bush sama Ronald Reagan yang mengatakan secara langsung bahwa kepercayaannya dan agamanya menuntut mereka untuk mendukung Israel. Hari ini, teman-teman, wallahi ini kajian yang sangat penting untuk memahami hubungan antara Nasrani dan Yahudi. Kenapa mereka saling bantu? Kenapa mereka saling support? Kenapa Barat mendukung Israel? Alasannya bukan semata-mata tentang politik, tetapi ada bagian besar tentang agama. Tapi teman-teman, tidak mungkin kita memahami sebuah masalah tanpa kita mengecek sejarahnya dulu atau latar belakangnya dulu. Kali ini, seperti biasa, kita akan naik mesin waktu dan kita pergi ke tahun 313 Masehi. Ya, lama sekali. Tapi perlu kita kaji masalahnya dari zaman itu. Teman-teman, kalau mau memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, kuncinya adalah belajar bahasa Arab. Insya Allah di Syabab Belajar Academy tersedia kelas bahasa Arab untuk pemula, untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Ada kelas malam buat yang bekerja, ada kelas subuh sebelum berangkat kerja. Bismillah, daftarkan diri sekarang. Dan teman-teman, ada dua disclaimer dulu yang Ana mau sampaikan. Ada dua catatan penting dulu yang Ana mau sampaikan. Dua hal yang perlu kita sepakati. Yang pertama, biasanya di Indonesia, teman-teman, kata Kristen merujuk kepada Protestan. Dan kata Katolik merujuk kepada Katolik. Dan ini jujur, teman-teman, secara bahasa bermasalah. Jadi, selama kajian ini, yang ketika Ana sebutkan Kristen, maksud Ana adalah Kristiani secara umum. Agama Nasrani secara umum. Bukan Protestan secara khusus, teman-teman. Biar saudara kita yang non-muslim tidak protes ketika menonton kajian ini, karena alhamdulillah channel ini ditonton oleh banyak orang. Ada yang muslim, ada yang non-muslim juga. Semoga kita semua mendapatkan hidayah, insya Allah. Disclaimer yang kedua, teman-teman, dengan kajian ini, Ana tidak ada maksud sedikit pun, benar-benar dari hati, untuk menghina, merendahkan agama manapun. Saya sebagai orang muslim, saya dituntut, diperintahkan oleh agamaku untuk menghormati semua orang yang berbeda dengan saya.
Ana murni bicara agama, kepercayaan, sejarah, tidak ada maksud mengejek, tidak ada maksud menyindir. Ini dua disclaimer penting supaya kami tidak disalahpahami. Baik teman-teman, kita lanjut tahun 313 Masehi. Waktu itu teman-teman di Kekaisaran Romawi, orang Kristen, orang Nasrani itu sangat didiskriminasi. Benar-benar didiskriminasi teman-teman. Disiksa, dihina, dibunuh. Mereka tidak boleh bangun gereja, mereka tidak boleh beribadah secara bebas. Sampai ada satu kaisar Romawi waktu itu, namanya Kaisar Konstantinus Agung. Dia itu membuat perjanjian teman-teman, membuat undang-undang baru bahwa agama Kristen berhak untuk beribadah secara bebas. Mereka dilegalkan teman-teman, diakui secara negara. Mereka tidak lagi dikejar, tidak lagi dibunuh, harta mereka tidak diambil, dan mereka diakui secara resmi oleh negara. Jadi Kekaisaran Romawi yang dulunya memusuhi Nasrani, sekarang mereka tidak memusuhi lagi. Tetapi perhatikan teman-teman, Kristen belum menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi sampai saat itu. Bahkan teman-teman, beberapa tahun kemudian Konstantinus Agung sendiri dibaptis dan menjadi Kristen. Sampai teman-teman tahun 380 Masehi. Hari ini kita banyak nama, banyak tanggal, jadi teman-teman semoga tidak pusing insya-Allah. Sampai tahun 380 Masehi, ada satu kaisar namanya Theodosius pertama. Dia itu teman-teman mengumumkan secara resmi bahwa Kristen Trinitas menjadi agama resmi negara. Jadi bukan hanya kekaisar saja yang menjadi Kristen, tetapi agama resmi negara jadi agama Kristen. Tapi masalahnya teman-teman, sejak pengumuman itu, agama lain mulai dilarang. Apa yang dihadapi oleh orang Kristen di zaman itu mulai dihadapi oleh orang yang beragama lain. Jadi misalnya, orang yang menyembah berhala atau beberapa kepercayaan kuno Romawi mulai didiskriminasi sama dengan diskriminasi yang dialami oleh orang Kristen dulu. Agama Kristen teman-teman dari waktu itu mulai menguasai Romawi, mulai menguasai gereja. Bahkan kekuasaan mereka itu kadang-kadang melebihi kekuasaan para kaisar, para raja waktu itu. Bukan hanya agama lain teman-teman yang didiskriminasi, tetapi aliran lain di Kristen yang tidak sesuai dengan gereja Romawi didiskriminasi juga dan dianggap heretik. Heretik itu teman-teman bisa dikatakan, itu istilah yang sangat terkenal di dunia Kristen. Bahasa Arabnya adalah muhartik. Itu bisa dikatakan menyimpang dari ajaran agama. Mungkin di Islam bisa mirip dengan ahli bid'ah misalnya. Jadi teman-teman, alhasil gara-gara kekuasaan gereja yang sangat besar, semua agama lain selain Kristen mulai hilang. Kecuali satu agama saja yang tetap bertahan, yaitu agama Yahudi. Dan dari sini cerita kita mulai. Banyak yang mengira bahwa Kristen dan Yahudi itu berteman dekat dari awal, akur dari awal, dan ini kurang tepat teman-teman. Malah dulu, Kristen dan Yahudi itu menjadi musuh yang sangat besar. Orang Yahudi waktu itu mengalami diskriminasi dan kebencian yang luar biasa dari gereja karena dalam pemikiran Kristen waktu itu, orang Yahudi itu yang menyebabkan kematian Yesus Kristus. Maka mereka itu penjahat, mereka patut dibenci, patut disiksa, patut dijauhi. Banyak sekali pengumuman seperti orang Yahudi dilarang ibadah, orang Yahudi dilarang bangun tempat ibadah, orang Yahudi dilarang menjadi pejabat negara, orang Yahudi harus pakai pakaian khusus supaya pas mereka di jalan, mereka bisa dibedakan. Jadi benar-benar waktu itu teman-teman, Kristen memusuhi Yahudi secara terang-terangan. Bahkan puncak diskriminasi itu adalah perang salib. Banyak dari kita, umat Islam, yang tidak begitu mendalami soal perang salib. Banyak yang mengira bahwa perang salib itu hanya ditunjukkan kepada umat Islam saja. Dan ini kurang tepat secara sejarah. Perang salib itu tujuannya adalah memerangi musuh gereja secara umum. Dan musuh gereja waktu itu ada 3. Ada Islam, Yahudi, dan aliran-aliran Kristen lain yang menyimpang. Perang salib itu mulai di abad ke-19, di abad ke-11,
memerangi orang Yahudi dan umat Islam. Bahkan di waktu itu teman-teman, beberapa pendeta menyampaikan bahawa Yahudi lebih bahaya bagi Kristen dibanding Islam. Karena Yahudi itu dekat tinggal di Eropah, sementara Islam itu jauh di Nusantara, di India, di Cina, di Timur Tengah. Puncaknya teman-teman di tahun 1290 ketika Inggris mengumumkan bahawa negaranya resmi bebas Yahudi. Tidak boleh ada orang Yahudi yang tinggal di Inggris waktu itu. Dan itu menjadi negara pertama di Eropah yang mengusir orang Yahudi. Orang Yahudi waktu itu diberi waktu 3 bulan untuk pindah dari Inggris. Kalau tidak pindah, langsung dibunuh teman-teman. Salah satu bentuk kebencian terhadap Yahudi terjadi di tahun 1941. Baru kemarin teman-teman, di Holocaust di Jerman. Pembantaian Holocaust. Banyak yang mengatakan bahwa Holocaust itu tidak terjadi, tidak benar dan lain-lain. Tetapi kalau kita bicara sejarah, kita harus jujur dan menyampaikan sejarah apa adanya. Holocaust itu benar terjadi teman-teman dan korbannya adalah 6 juta orang Yahudi. Tetapi tepatnya, Holocaust itu bukan hanya terhadap orang Yahudi, tetapi terhadap siapapun yang dirasakan oleh Jerman sebagai musuh negara atau orang yang tidak dibutuhkan. Holocaust itu seperti oven besar. Jadi orang-orang yang yang tidak disukai oleh negara itu dibakar hidup-hidup di dalamnya teman-teman. Misalnya, anak kasih contoh, orang Yahudi kena Holocaust. Orang disabilitas Jerman, tapi disabilitas kena Holocaust. Karena mereka dipercaya sebagai beban negara. Terus orang Serbia kena Holocaust. Tawanan perang Soviet kena Holocaust. Orang homo, oposisi politik. Bahkan ada beberapa aliran Kristen yang kena Holocaust juga. Seperti Saksi Yahwa. Saksi Yahwa itu salah satu aliran Kristen yang menarik untuk dibahas. Gerejanya masih ada di Indonesia juga, ada di Jakarta. Mereka semua kena Holocaust. Tapi yang jumlahnya paling banyak adalah orang Yahudi. Mungkin dari semua yang anak ceritakan teman-teman, ada yang mulai bingung. Syekh, kok bisa ya? Sampai kemarin itu, sampai 1941, orang Nasrani dan orang Yahudi bermusuhan. Kenapa sekarang terasa sangat dekat? Kenapa di 2026 ini mereka terasa sangat mesra? Kenapa mereka saling membantu? Kenapa mereka saling bekerja sama untuk memerangi umat Islam? Apa yang terjadi? Mana titik perubahannya? Cerita kita mulai menarik dari sini teman-teman. Tapi mohon maaf, sepertinya kita perlu naik mesin waktu lagi dan kembali ke abad pertengahan. Di abad pertengahan teman-teman, gereja Katolik di Eropa bukan hanya otoritas agama, tetapi otoritas negara dan politik juga. Pengaruh gereja Katolik waktu itu kadang-kadang mengalahkan pengaruh para raja Eropa waktu itu. Di abad pertengahan itu, gereja Katolik benar-benar menguasai Eropa. Tetapi karena sangat besar, pengaruhnya sangat besar, maka punya banyak musuh juga. Banyak sekali musuh gereja Katolik dari kalangan Nasrani yang menuduh gereja Katolik korupsi, yang menuduh gereja Katolik menyimpang, banyak masalah. Di sini teman-teman, sekali lagi, Ana tidak ada maksud untuk menghina, merendahkan siapapun. Ana murni bicara sejarah. Murni bicara apa yang dikatakan oleh musuh gereja Katolik pada waktu itu. Kalau mau kita cek bahwa ini benar atau tidak, ini mungkin pembahasan lain. Tapi yang pasti teman-teman, banyak musuhnya, banyak tuduhan terhadap gereja Katolik waktu itu, tetapi gereja Katolik tidak terpengaruh sedikit pun. Kenapa tidak terpengaruh? Karena satu alasan teman-teman. Musuh gereja Katolik waktu itu menuduh gereja Katolik menyimpang dari ajaran Kristen yang benar, dari ajaran Nasrani yang benar. Jadi dituduh menyimpang. Tapi siapa kira-kira yang bisa menentukan menyimpang atau tidak? Masalahnya teman-teman, waktu itu gereja Katolik melarang umat Nasrani untuk membaca Bible. Itu dilarang. Waktu itu membaca Bible, kayak kita misalnya mau baca Al-Quran, enggak, mereka dilarang baca Bible sama sekali. Terlebih teman-teman, Bible waktu itu pakai bahasa Latin, bahasa yang tidak diketahui warga waktu itu. Jadi memang tidak ada yang bisa membaca Bible dan memang tidak boleh membaca Bible. Kalau membaca Bible itu, membaca Alkitab, itu harus melalui pendeta, harus melalui tafsir gereja Katolik,
harus mengikuti tafsir yang ditentukan oleh gereja Katolik. Bible waktu itu dilarang untuk diterjemahkan, dilarang untuk dibaca oleh orang awam. Bahkan teman-teman, Ana mau kasih fakta menarik sekali yang mengejutkan. Di abad pertengahan, Eropa kondisinya seperti itu. Keadaannya seperti itu, seperti yang Ana ceritakan tadi. Tetapi di dunia Islam, itu puncak ilmu pengetahuan. Jadi ilmuwan muslim waktu itu bebas terbuka membahas apapun, belajar apapun, menerjemahkan apapun. Jadi teman-teman, di Eropa waktu itu, Bible dilarang diterjemahkan ke bahasa Inggris, dilarang diterjemahkan ke bahasa Jerman, tetapi di waktu yang sama ilmuwan muslim bawa Bible yang berbahasa Latin dan menerjemahkannya ke bahasa Arab. Jadi teman-teman, Bible diterjemahkan ke bahasa Arab lebih dahulu dibanding bahasa Inggris. Jadi di abad pertengahan sudah ada Bible yang berbahasa Arab, tetapi belum ada Bible yang berbahasa Inggris atau berbahasa Jerman. Ini fakta menarik teman-teman, tapi ayo kita lanjut. Dalam kondisi yang seperti itu, muncul satu orang namanya John Wycliffe. John Wycliffe itu hidup di tahun 1320 Masehi. Dia merupakan ilmuwan, dosen, orang yang berpengetahuan luas. Di waktu yang sama, dia merupakan salah satu musuh dan oposisi utama gereja Katolik, teman-teman. Dia melakukan satu hal yang sangat menarik. Dia mencoba untuk menerjemahkan Bible dari bahasa Latin ke bahasa Inggris. Tujuan dia supaya Bible bisa dibaca oleh orang awam, supaya Bible bisa dibaca oleh siapapun. Ketika dia ketahuan menerjemahkan Bible oleh gereja Katolik, maka dia dihukum, dipenjara sampai hidup. Dan yang lebih menarik lagi teman-teman, setelah dia meninggal dunia di dalam penjara, dia dikuburkan secara biasa. Tetapi beberapa tahun kemudian, gereja berapat, berkumpul, dan dia dihukum sebagai heretik, menyimpang dari ajaran Kristen. Maka kuburannya dibongkar, tulang-tulangnya dikeluarkan, kemudian tulang-tulangnya dibakar dan dibuang ke sungai Swift. Ini hukuman waktu itu untuk orang heretik, orang yang dihukum heretik oleh gereja Katolik. Tapi waktu itu, mungkin gereja Katolik tidak tahu bahwa dengan apa yang mereka lakukan, mereka malah menyebarkan pemikirannya. Karena orang-orang akan mulai empati terhadap dia. Orang-orang akan mulai pikir, siapa itu yang dibakar demi pemikirannya? Pasti pemikirannya sangat bagus. Ayo kita belajar tentang pemikiran dia. Sampai teman-teman, tahun 1506 Masehi. Ini tahun yang sangat berpengaruh dalam cerita kita. Ketika gereja Katolik memutuskan untuk bangun sebuah gereja mewah, megah, yang masih ada sampai hari ini, namanya Gereja Santo Petros di Vatikan. Gerejanya mewah sekali, megah sekali. Teman-teman yang pernah main ke Italia, yang pernah main ke Vatikan, pasti sudah melihat. Tetapi masalahnya, saking megahnya dan mewahnya, uang gereja habis dalam membangun gereja tersebut. Uangnya tidak cukup untuk membangun gereja tersebut. Maka gereja Katolik waktu itu mulai untuk menjual yang namanya surat indulgensi. Surat indulgensi. Surat indulgensi itu adalah surat resmi dari gereja yang dijual kepada warga awam, orang awam, yang menjanjikan pengurangan dosa atau bahkan penghapusan hukuman dosa selamanya di akhirat. Jadi ada orang yang membuat dosa misalnya, dia zina misalnya, maka tinggal dia pergi ke gereja membeli dengan uang yang namanya surat indulgensi tersebut dengan sejumlah uang yang ditentukan oleh gereja. Maka dosa zinanya dihabis teman-teman. Awalnya surat ini memang ada, tapi awalnya tidak dijual. Cuman di tahun tersebut mulai dijual karena gereja sedang membutuhkan uang untuk membangun gereja Santo Petros di Vatikan. Dan penjualan surat tersebut memicu banyak kemarahan dari kalangan gereja sendiri teman-teman. Sampai muncul satu sosok yang sangat berpengaruh dalam cerita kita. Sosok itu muncul di tahun 1500-an, tetapi sangat berpengaruh sampai hari ini. Namanya Martin Luther.
Bukan Martin Luther King ya. Ini dua sosok yang berbeda. Martin Luther, teman-teman. Hafal namanya dengan baik. Dia itu awalnya pendeta di gereja Katolik di Jerman. Dan dia termasuk orang yang sangat taat dengan ajaran Katolik. Tetapi dia tidak suka dengan surat yang dijual oleh gereja. Maka dia menulis sebuah tesis ilmiah yang isinya 95 pertanyaan terhadap gereja Katolik. Dan tesis dia ditulis dengan bahasa sederhana, bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam, dan bahasa yang agak lucu. Sehingga tesisnya itu, teman-teman, viral. Tesisnya itu disukai oleh banyak orang. Dia mengatakan bahwa indulgensi itu bukan hak pendeta, bukan hak gereja, tetapi hak Tuhan. Kalau memang indulgensi itu ada, kenapa nggak dikasih gratis saja? Kenapa dijual? Tulisannya viral, teman-teman. Khususnya di zamannya mulai muncul yang namanya persetakan. Maka tulisannya itu viral, dicetak berkali-kali, tersebar kemana-mana di Eropa, disukai banyak orang. Bukan hanya itu, dia mulai mendapatkan dukungan politik, teman-teman. Karena Eropa waktu itu full dikuasai oleh gereja Katolik. Tetapi ada beberapa pangeran, ada beberapa raja di beberapa negara yang di Eropa yang mulai pisah dari gereja Katolik secara pelan-pelan. Ada salah satu provinsi di Jerman namanya Saksoni, pangerannya namanya Friedrich ketiga. Kadang-kadang dipanggil Friedrich the Wise, Friedrich the Wise, Friedrich yang bijaksana. Friedrich itu sebenarnya pengen pisah dari gereja Katolik, tetapi dia belum ketemu caranya. Karena ini peristiwa yang sangat besar, pisah dari gereja Katolik. Maka dia mulai memberikan support politik, support biaya terhadap Martin Luther. Karena viralnya tulisannya, maka dia dianggap heretik juga oleh gereja Katolik dan dia dapat pengucilan resmi dari gereja Katolik. Ketika dia dapat pengucilan, maka dia kabur, lari ke salah satu istana milik Friedrich ketiga itu. Istana tersebut di Jerman. Dia tetap di dalam istana 1 tahun, tidak keluar sama sekali. Karena Martin sedang siapin sebuah proyek besar. Dia, teman-teman, menerjemahkan Bible dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. Bukan hanya itu, dia menulis buku tafsir untuk Bible. Jadi bukan hanya diterjemahkan saja, tapi ditafsirkan juga. Dia kayak bisa dikatakan membuat slogan, semua orang berhak membaca Bible, semua orang berhak menafsirkannya. Tulisan dia viral lagi, terjemahan dia viral lagi, banyak yang suka, banyak yang ambil, banyak yang baca. Makanya, teman-teman, suatu hari terjadi protes besar-besaran oleh petani di Jerman. Protes terhadap gereja Katolik. Dari situ, teman-teman, muncul atau lahir aliran baru dalam Nasrani namanya Kristen Protestan. Dari kata protes, teman-teman. Karena aslinya mereka protes terhadap gereja Katolik, teman-teman. Dan bisa dikatakan Martin Luther adalah pendiri aliran tersebut. Dan dia mendirikan gereja yang namanya Gereja Lutherian, teman-teman. Gereja itu masih ada sampai hari ini dan masih ada di Indonesia. Konsepnya Bible itu terbuka untuk semua. Semua orang berhak untuk membaca Bible. Semua orang berhak untuk menafsirkannya. Maka muncul banyak aliran lain yang masih di bawah gereja Protestan. Kenapa? Karena banyak yang menafsirkannya. Jadi banyak pemahaman, jadi banyak aliran. Misalnya muncul di Swiss, orang namanya John Calvin mendirikan gereja namanya Gereja Calvinis yang masih ada di Indonesia sampai hari ini juga, teman-teman. Bahkan, teman-teman, Inggris sendiri mulai memeluk Protestan dan mendirikan sebuah gereja yang namanya Gereja Anglikan. Gereja Anglikan masih ada di Indonesia juga dan masih ada sampai hari ini, dan biasanya jemaatnya mungkin diplomat, orang-orang Eropa yang tinggal di Indonesia. Dan, teman-teman, ada satu peristiwa yang lebih penting lagi terjadi
yaitu ada Imperator Charles kelima yang merupakan Kaisar Romawi suci waktu itu. Dia mengakui Protestan sebagai salah satu aliran resmi Kristen. Teman-teman, Ana tahu mungkin ada banyak yang mulai bosan. Tetapi, wallahi, semua apa yang Ana sampaikan ini sangat penting untuk kita memahami kondisi sekitar kita di 2026 ini, teman-teman. Kita lanjut, teman-teman. Di abad ke-19 terjadi peristiwa besar juga, yaitu Perang Napoleon. Napoleon Bonaparte, teman-teman. Perang yang menguncangkan Eropa, teman-teman. Banyak sekali kerusakan yang terjadi di Eropa. Kerusakan tersebut, perang tersebut, bikin banyak orang Eropa yang Kristen mengira bahwa kiamat sudah dekat. Atau mungkin dengan bahasa Nasraninya, hari penghakiman. Muncul banyak pendeta Protestan yang mulai cerita tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita umat Islam punya tanda hari kiamat. Mereka juga punya tanda hari kiamat atau tanda hari penghakiman. Seperti misalnya ada satu orang namanya George Stanley Faber. Dia itu berpendapat bahwa Napoleon itu adalah dajjalnya Kristen atau anti-Kristus. Kristen juga punya konsep dajjal. Dan dia berpendapat, perhatikan ini teman-teman, dia berpendapat bahwa Napoleon itu akan diperangi oleh Inggris, Rusia, dan perang tersebut adalah perang Harmagedon, dan perang tersebut akan terjadi di Palestina, teman-teman. Dari situ, teman-teman, muncul gagasan atau muncul ide konsep Kristen pertama tentang Palestina. Tetapi yang terjadi, Napoleon benar diperangi oleh Inggris dan Rusia, tetapi bukan di Palestina. Diperangi oleh Inggris dan Rusia di perang Waterloo di Belgia. Tapi di sini, teman-teman, kita perlu berhenti dan pikir sedikit, merenungkan sedikit. Kenapa Stanley mengatakan bahwa perang tersebut akan terjadi di Palestina? Apa sumbernya? Apa referensinya? Sumbernya, teman-teman, adalah Bible sendiri. Kalau kita buka Bible, tepatnya di kitab Wahyu, kitab tersebut menceritakan tentang sebuah perang yang namanya Harmagedon yang akan terjadi di akhir zaman. Harmagedon itu, kata Harmagedon, kalau kita translate ke bahasa Indonesia, artinya perang Gunung Magdo. Gunung Magdo itu adalah sebuah gunung yang masih ada di Palestina sampai hari ini, teman-teman. Tetapi selama ini, Kristen Ortodoks, Kristen Katolik menafsirkan tanda-tanda yang disebutkan dalam kitab Wahyu itu secara simbolis saja. Mereka berpendapat bahwa ya betul, memang bakal ada perang. Tapi ini perang antara kebaikan, antara keburukan. Perang Yesus melawan kejahatan. Tetapi teman-teman, Protestan mulai menafsirkan kitab Wahyu tersebut, perang tersebut dengan cara yang berbeda. Tafsir mereka itu mempengaruhi kehidupan kita hari ini di 2026. Sampai ada satu kelompok dari Protestan namanya Saudara Plymouth. Sangat terkenal, teman-teman. Saudara Plymouth itu mendirikan sebuah aliran sendiri. Tidak bisa dikatakan gereja. Ya, mereka tidak mendirikan gereja secara resmi. Tetapi yang pasti mereka pisah dari gereja Inggris. Saudara Plymouth itu mulai menuduh gereja Inggris yang Protestan itu gereja yang korupsi, yang menyimpang dari ajaran Kristen yang lain. Dan mereka mulai menolak adanya pendeta. Mereka baca Bible, langsung paham, langsung terapkan. Bahkan mereka tidak ada ritual ibadah apapun. Cuman duduk sendiri, baca Bible, selesai. Ini ibadahnya. Di dalam kelompok Saudara Plymouth itu muncul orang namanya John Nelson Darby. Dia itu, teman-teman, awalnya pengacara yang mulai pelan-pelan masuk dunia gereja dan bisa dikatakan dalam tanda kutip dunia dakwah. Dia mulai jadi pendakwah, dia mulai jadi memperhatikan urusan gereja dan urusan penyebaran agama Kristen, teman-teman. Darby itu punya konsep yang sedikit berbeda. Dia membagikan dunia ini menjadi 7 fase. Zaman ini dari Adam sampai hari penghakiman dalam istilah Kristen,
7 fase teman-teman. Fase pertama ketika manusia diciptakan. Fase terakhir adalah hari penghakiman atau hari kiamat. Kita tidak perlu membahas fase-fase yang lain, kita perlu fokus saja pada fase ke-6 dan fase yang ke-7. Karena dua fase ini yang ada hubungannya dengan Palestina. Darby berpendapat bahwa umat manusia sekarang masih ada di fase yang ke-6. Dan fase yang ke-6 ini sudah mulai dengan lahirnya Yesus Kristus dan akan berakhir dengan perang Harmagedon. Setelah perang Harmagedon itu, Yesus akan turun lagi dan akan memimpin dunia ini selama 1000 tahun dengan orang-orang baik saja. Tapi masalahnya, dia memberikan pandangan dan tafsir yang berbeda terhadap perang Harmagedon. Dia mengatakan bahwa perang Harmagedon itu akan terjadi di Palestina antara orang Yahudi dan musuh orang Yahudi. Padahal selama ini teman-teman, di aliran Kristen yang lain, perang ini ditafsirkan antara kebaikan dan keburukan. Darby itu mengatakan kepada semua umat Kristen bahwa kita ini ingin Yesus turun dan memimpin dunia selama 1000 tahun. Tetapi itu tidak akan terjadi kecuali ada perang yang terjadi antara Yahudi dan musuh Yahudi, dalam tanda kutip Islam. Jadi, kita harus support orang Yahudi untuk pindah ke Palestina dan mendirikan sebuah negara agar terjadi perang Harmagedon, agar Yesus turun dan memimpin dunia selama 1000 tahun. Banyak yang suka dengan pemikiran dia, banyak yang mulai benar-benar percaya. Kita mau Yesus turun, berarti Yahudi harus ke Palestina, Yahudi harus mendirikan sebuah negara supaya Yesus bisa turun. Dengan tafsirnya yang seperti itu, dia menantang tafsir gereja Ortodoks, dia menantang tafsir gereja Katolik, bahkan dia menantang tafsir pendiri aliran Protestan sendiri, yaitu Martin Luther, yang pernah mengarang sebuah buku yang namanya On the Jews and Their Lies. Dari waktu itu teman-teman, muncul sebuah konsep baru, pemikiran baru, bahwa orang Kristen dan orang Yahudi itu harus bekerja sama, harus saling bantu. Pemikiran tersebut mulai tersebar, mulai terkenal di abad ke-19, di mana ada banyak perang, banyak yang naik, banyak yang turun, banyak umat Kristen yang mulai memikirkan soal hari kiamat, soal hari penghakiman. Walaupun Darby itu orang Inggris teman-teman, tetapi pemikirannya lebih terkenal di tempat lain selain Inggris dan selain Eropa. Pemikirannya terkenal di Amerika Serikat. Darby pindah ke Amerika Serikat dan mulai mempromosikan pemikirannya sampai pas dia meninggal dunia. Dia meninggalkan 1.500 gereja yang menganut pemikirannya. Kebanyakan gereja-gereja tersebut ada di Amerika Serikat, teman-teman. Salah satu orang yang sangat terpengaruh oleh pemikirannya adalah Cyrus Scofield. Dia itu mengarang sebuah buku yang namanya Scofield Reference Bible. Buku ini, teman-teman, sampai detik ini menjadi buku Kristen best seller di seluruh dunia. Dia menafsirkan Bible menurut pemahamannya sendiri. Setiap kitab, setiap ayat ditafsirkan menurut pemahamannya sendiri yang mengarah ke soal Yahudi, Zionis, Israel, Palestina, Tanah Suci, Yesus, dan 1000 tahun. Dia menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh orang awam di Amerika. Buku ini masih ada dan masih bisa dibeli, masih bisa diakses. Bukunya itu menyebar kemana-mana, teman-teman. Bahkan universitas seperti Oxford, teman-teman, mencetak bukunya dan membagikannya secara gratis kepada orang-orang. Sampai beberapa orang mengatakan ini New Bible, Bible baru, saking lakunya, saking terkenalnya. Sampai teman-teman, ada satu universitas yang mengakui buku ini sebagai kurikulum resmi mereka. Namanya Universitas Ouachita Baptist University. Universitas yang ada di Amerika Serikat. Tahu nggak teman-teman, siapa yang merupakan alumni dari universitas tersebut? Orang pertama yang ada di awal kajian kita, yaitu Mike Huckabee atau Michael Huckabee, yang merupakan duta besar Amerika Serikat
untuk Inggris dulu yang memberi pidato di Al-Quds yang mengatakan bahwa membantu Israel, mendukung Israel adalah bagian dan perintah dari agamanya, dan tanpa Yahudi, tanpa Israel, agamanya itu sia-sia. Kesimpulannya teman-teman, banyak yang mengira bahwa dukungan Barat terhadap Israel itu dukungan karena alasan politik saja. Dan ini salah besar teman-teman. Alasan utama dan alasan yang paling besar adalah alasan agama dan adalah alasan akidah, adalah alasan kepercayaan. Sampai seperti yang kita ceritakan sebelumnya, ada beberapa presiden Amerika Serikat sebelumnya, Ronald Reagan, George W. Bush, yang mengatakan bahwa mendukung Israel adalah tugas dari agamanya. Barat dan Yahudi, Kristen dan Yahudi yang dulu bermusuhan, permusuhannya melebihi permusuhan antara Kristen dan Islam di abad pertengahan saat perang salib. Tetapi sekarang mereka bekerja sama karena punya tujuan yang sama, yaitu orang Yahudi harus tetap di Palestina sampai terjadi perang Harmagedon. Bukankah kita umat Islam punya tujuan yang sama juga? Kenapa kita sangat terpecah belah, teman-teman? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ana mau sampaikan satu disclaimer yang sangat penting. Kajian hari ini tidak ada maksud untuk merendahkan, menghina, mengejek, menyindir siapapun. Kajian hari ini murni membahas agama, membahas kepercayaan, membahas sejarah, teman-teman. Jika ada yang mau membalas, Syekh, ini semua informasi yang antum sampaikan itu salah, silakan, gak ada masalah. Terbuka buat diskusi, terbuka buat berbicara dengan teman-teman. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا يحصي لساني ثناء عليك، فكل صلاحي منك وإليك. عظيم العطايا مبسوط يديك، تنفق كيف شئت والشر ليس إليك.